Oke, kembali lagi channel saya, channel Gibran Ditya Alpianto. Gimana teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberi kesehatan, keselamatan dari kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibran Ditya Alpianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya, semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi ya, membuat video-video tentang react sebuah kejadian yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian yang bisa dibilang kejadian-kejadian yang unik, kejadian-kejadian yang bervariasi. Terkadang itu kejadian-kejadian tidak masuk akal lah. Kejadian yang dilakukan oleh orang-orang yang nalarnya sudah putus. Oke, kemarin sore saya baru men-set apa-apa ya studio ini. Kan saya rekamnya di bawah. Sekarang saya di meja biar lebih proper lah. Soalnya kan ini meja sebenarnya sudah saya buat video beberapa bulan yang lalu. Cuma kemarin saya malasnya itu agak ribet lah, harus duduk seperti ini. Daripada nggak kepake, saya pakai lagi lah. Ini kemarin habis saya bersihkan, saya lapis kembali putih. Cuma gini aja lebih kelihatan profesional lah. Oke, kita lanjut ke videonya. Saya sudah menemukan beberapa berita yang bisa dibilang yang tidak masuk akal lah. Cuma daripada kalian penasaran, kita langsung aja ke beritanya. Video yang memperlihatkan seorang pria sholat di masjid menggunakan helm. Rekamannya ramai beredar, salah satunya diunggah akun Instagram @atreli48 pada Senin 31 Januari 2022. Dalam video, terlihat seorang pria yang mengenakan baju dan celana putih tengah melaksanakan sholat di dalam masjid. Tak sendiri, terlihat pula jemaah lainnya yang berada di dalam masjid. Kalau lupa nggak mungkin ya, maksudnya itu ketika masuk masjid kan biasanya kan sebelumnya wudhu itu pasti membasuh wajah, rambut, kan ini ada lemnya, seharusnya tahu lah. Ini menurut saya bisa dibilang demi konten, cuma saya bingungnya kenapa kok jamaah yang lain tidak mengingatkan, nggak jelas. Namun ada yang tak biasa dari pria tersebut lantaran saat sholat ia memakai helm. Tak ada yang menegur aksi pria tersebut, bahkan jemaah hanya asik merekam pria berhelm tersebut. Aksinya juga berhasil membuat warganet bertanya-tanya mengenai alasan si pria memakai helm saat sholat. Berdasarkan komentar di kolom unggahan, video tersebut adalah rekaman lama dan terjadi di salah satu masjid di Pontianak. Seharusnya seperti ini harus ditindaklanjuti ya, karena kayak gini kan meresahkan atau dibilang perbuatan yang sangat tolol lah. Nggak mungkin lupa atau nggak sadar kalau dia pakai helm, pasti sadar lah. Cuma biasanya kayak gini orangnya atau emang ODGJ atau emang disengaja, saya juga nggak tahu ya. Bingungnya saya tuh jamaahnya kok nggak mengingatkan ketika orang ini memakai helm di dalam masjid. Dan ini yang merekam kenapa nggak mengingatkan, malah merekam. Ya gitu tuh teman-teman. Masih banyak kelakuan orang di luar sana yang dibilang tolol dan aneh-aneh. Saya bingungnya juga itu ya. Kayak gini kan bisa dibilang nggak etis, nggak patut lah. Kan intinya masjid itu tempat suci, tempat untuk beribadah menghadap yang Sang Maha Kuasa. Seharusnya kita lebih sompat lah, lebih santun ketika berada di masjid. Jangan sampai rame-rame atau berisik mengganggu jamaah lain. Ya bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Kayak gini hal-hal yang bisa dibilang tolol lah. Cuma di berita ini penjelasannya nggak ada yang lebih rinci. Mungkin kalau dia di beberapa daerah mungkin dia bisa ditegur atau dimarahi. Nah itu teman-teman, salah satu berita terbaru untuk terkini ketika ketidakjelasan orang sebagian warga yang di Indonesia. Cuma kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Judulnya ini dapat satu bintang dan dimaki, ratusan driver ojol datangi rumah pelanggan. Cuma kita lanjut aja ke beritanya. Setelahnya dimaki dan dimarahi, puluhan pengemudi ojek online atau ojol mendatangi rumah seorang pelanggan yang berada di kawasan Jalan Jati Mulia, Cirebon, Jawa Barat pada Senin 31 Januari 2022. Aksi puluhan pengemudi ojol mendatangi rumah pelanggan itu pun viral di media sosial. Banyak sekali. Setelah diunggah akun Instagram @lambeojol. Ahmad Asep, pengemudi ojol yang mendapat perkataan kasar dari pelanggan, menceritakan kejadiannya. Kita baca deskripsinya. Kok malah menjauh dari rumah saya? Kami bisa bacakan. Maaf kelewat. Ini ojolnya ketika balas. Kalau kamu nggak bisa baca, tanya-tanya sama orang di mana rumah. Quran Haji Maskunah. Keluarga haji loh. Kok tidak punya adab? Sabar pun namanya juga kelewatan. Kelewatannya juga nggak jauh-jauh amat ya. Kan bisa sabar. Jangan jadi orang goblok, baca chat, udah tahu alamat. Kayak gini jelas emosi lah.
Kan namanya mungkin ini wilayahnya di suatu gang dan mungkin pelanggannya ini tidak memberikan alamat yang jelas atau tidak memberikan denah map yang akurat. Mungkin ojolnya itu kelewatan, tapi kan itu suatu hal yang wajar ya. Maksudnya kelewatan kan nggak lama-lama kan, juga ojol itu mencari kepastian rumahnya yang mana. Kecuali kalau rumahnya gampang ditengeri, kalau nggak dititi, kalau nggak bahasanya apa ya, dicari, itu kan bisa. Tapi kalau rumahnya nggak gampang dicari kan ojolnya pasti kesusahan lah, pasti muter-muter dulu tanya-tanya orang. Cuma bisa dibilang ibu ini kelewatan ya, sampai mengatakan kata goblok itu jelas apa ya, menyakiti hati ojolnya, dan ojol lain nggak terima lah dengan perilaku ini, perilaku yang tidak menghargai sama. Ojol pun juga mencari uang pagi, siang, malam, hujan, panas, berusaha melayani konsumen, tapi terkadang konsumen ini, khususnya pelanggan ini, tidak menghargai jerih payah ojol. Ini lihat kata-katanya sangat kasar. Kapan dari keluarga artinya Haji Mas Kunah. Aduh. Kaminya pada Minggu 30 Januari 2022 sekitar pukul 12. Langsung dikasih rating 1 gara-gara kelewatan. Driver goblok, udah dikasih alamat emang dasar goblok, nggak mau baca, udah kasih alamat tetap goblok. Saya nggak paham ya dengan kenapa kok berkata-kata seperti ini, berkata yang tidak pantas. Kan bisa dengan baik ya. Kalau dia punya ojol kelewatan, ditelepon lah, Pak di mana? Ini saya pasnya ini. Dengan cara yang sopan lah. 14 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu kata Asep Nah ini, mereka jelas nggak terima lah. Mungkin jelas lah sakit hati lah bagi bapak ojolnya yang dicaci maki seperti itu, lalu dia mengadu ke paguyubannya. Akhirnya paguyubannya nggak terima, terasa direndahkan. Ya jelas merendahkan lah dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya mereka nggak terima, mereka menggeruduk rumah pelanggan ini. Cuma saya nggak tahu ya pelanggannya itu keluar atau tidak, atau sembunyi di dalam rumah gitu. Terkadang itu ketika pelanggan ini mungkin tidak mau tanggung jawabkan atas apa yang diucapkan. Mungkin dia sembunyi ya, mungkin dia lapor polisi, dia sembunyi tidak mau minta maaf, egois namanya. Menjadi mulia, sampainya di lokasi yang dituju, Asep lalu mengabari ke pelanggannya, namun ia malah dimarah. Setelah itu, Asep pun diminta pelanggan tersebut untuk bertanya kepada warga, tetapi ia kembali mendapat kata-kata kasar oleh pelanggan tersebut. Setelah mengantarkan makanan tersebut, kata Asep, pelanggan itu memberikan bintang 1 kepada dirinya. Oleh sebab itu, driver ojol beramai-ramai mendatangi lokasi rumah pelanggan tersebut. Kedatangan mereka dijaga oleh kepolisian setempat. Mereka menyampaikan aspirasi terkait rekan seprofesi pengemudi ojek online yang mendapatkan kalimat kasar dari pelanggan. Tidak berpikir manusia kayak gini bisa dijadikan pelajaran ya teman-teman. Kalau kita memesan suatu ojek online kayak gitu kan, kita harus menghargai lah jerih payah mereka, karena kan mereka juga bekerja demi keluarga, demi anak, demi istri, demi dia sendiri untuk menghidupi keluarganya. Kalau bisa ya dihargai lah. Kalau ojol pun melakukan kesalahan dikit dalam batas wajar ya dimaklumi saja, kecuali kalau melakukan kesalahan di atas batas wajar, itu baru kita berkomentar atau mengungkapkan pendapat kita lah. Cuma jangan sampai pendapat kita itu, apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati ojol. Bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan cara bijaksana. Para driver ojol pun juga sudah dewasa, ya sudah mengerti lah. Jadi saling sama-samain lah. Jangan semena-mena, mentang-mentang mungkin pelanggan ini mungkin berduit, dia semena-mena. Itu tidak baik ya. Karena dalam hidup ini kita harus saling menghargai lah. Tidak ada antara kaya atau miskin, itu semua sama. Semua manusia, semua harus saling menghargai. Itu teman-teman. Ya selalu ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang sangat unik